Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jang Cing Nyababe, rekan-rekan semua. Gue lagi kedatangan tamu yang memang kalau dibilang apa ya, selebritis Twitter. Selamat datang Bang John Sitorus. Oke, Bang selamat John datang, bro. Sitorus, ya. Gimana Bang kabarnya nih? Alhamdulillah, puji Tuhan. Waduh. Baik. Keren-keren, pokoknya gue liatin nih Bang John Sitorus nih kalau lagi di Twitter ini, waduh banyak banget yang follow, yang komen, wah. Tapi Bang John ini gue liatin tweet-tweetnya itu politik terus ya Bang? Oh iya, karena ya passionnya emang di situ sih. Soalnya dulu kan pas membangun akun itu pertama, emang awalnya temanya selalu politik. Jadi follower saya itu selalu nunggu konten politik aja. Saya beberapa kali bikin konten tentang bola. Saya ini habis nonton Arsenal. Nggak ada yang peduli, bro. Padahal follower saya ada di atas 20.000 kan gitu. Ya paling 10 yang like. Tapi kalau udah konten politik itu bisa rame. Ada pro kontranya gitu. Ya seperti kata influencer sih, masing-masing akun itu ada nice-nya gitu. Kalau kita membangunnya dulu dari apa, kita membangunnya dari politik, pasti base-nya juga kan politik semua gitu. Jangan-jangan yang follow itu semuanya emang hobi politik berarti kan? Iya. Jarang yang hobi Rata-rata bola gitu. Ya, mayoritas gitu. Nah, Bang John, lu kan ini ya influencer. Itu sejak kapan tuh? Influencer itu ya sebetulnya semua orang itu influencer sih sebetulnya. Dia influencer atas dirinya, atas pikirannya sendiri, bahwa ada yang meng-hire dia untuk membantu menginfluence yang lain, itu mungkin beda cerita ya. Tapi kalau untuk saya sekarang, saya sebetulnya lebih banyak lone wolf sih. Suka aja ketika bangun pagi bikin narasi, atau sebelum tidur bikin narasi. Itu sejak kapan tuh? Begitu. Konsisten itu sebetulnya 2 tahun terakhir. Cuman akun itu kan dibuat tahun 2019 gitu. Oke. Itu dulu, ya lu jangan ketawa ya. Itu kan untuk Pak Jokowi, membantu Pak Jokowi di udara gitu loh. Ya walaupun sekarang keadaannya begini ya, karena gua lone wolf, artinya ketika ada value yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, ya saya nggak mungkin membela Jokowi terus dong. Oke. Nah, lu kan jadi buzzer ya, buzzer nggak tanda kutip jelek ya kan? Dari buzzer dari 2019 waktu zaman Jokowi ya kan? Terus banyak juga kan buzzer nih, yang tanda kutip bela Pak Jokowi, terus menang, terus dapat apa? Lu begitu nggak sih gitu? Ya lu udah lihat kan, gue dapat apa? Ya sih, ya, dia ini masih naik motor dan lain-lain ya kan, berarti ya, jadi sangkaan haters lu bahwa lu itu orang ya maksudnya ya buzzer rupiah lah ya gitu, terbantahkan sebenarnya kan gitu kan? Ya tuduhan buzzer rupiah itu sebetulnya dulu agak risih ya, karena apaan sih kok kayak menghina gitu loh. Cuma kan kalau misalnya banyak komentar itu kita tanggapi satu-satu capek juga kan gitu. Benar. Jadi semakin kita besar ya semakin banyak juga angin yang untuk menggoyang gitu. Betul. Ya biarin aja, kita semakin digoyang artinya kita semakin besar gitu loh. Keberadaan mereka yang menuduh kita sebagai buzzer bayaran itu juga yang membuat kita besar. Jadi terima kasih teman-teman haters gua. Tuh, hatersnya Bang John ya kan, ya membuat dia besar juga tuh. Makanya lu pada hatersin dia, semuanya jadi dia yang besar. Dan yang paling penting bro, di atas tuduhan buzzer itu dan sebagainya, ada hal yang perlu gue tekanin gini. Nggak semua idealisme itu karena dibayar. Benar. Nggak semua pendapat itu karena dibayar. Benar. Nggak semua tweet itu dibayar. Dan itu memang nggak dibayar tweet itu. Emang suka ngoceh aja gitu. Ya kalau lu ada yang sakit hati, tersinggung, ya itu kan urusan lu masing-masing, bukan urusan gua gitu. Betul. Ya udah, kita bercanda selayaknya manusia aja. Oh sih, mantep. Jadi yang nyangka-nyangka Bang John ini kayak buzzer rupiah itu nggak terbantahkan lah ya, bahwa dia juga
nge-tweet itu berdasarkan hati nurani ya berarti kan. Tapi memang ada juga yang brand yang pernah meminta bantuan saya untuk saya influence, saya promosikan. Memang ada beberapa yang ngasih imbalan untuk itulah. Cuman ya nggak seberapa juga dan itu nggak lama juga gitu loh. Itu kan prinsipnya kan mutualisme, sambil saling membantu. Ya. Saya membantu endorse lah ya kalau sekarang gitu ya. Betul, endorse. Saya membantu mempromosikan dia, ya dia memberikan hak saya atas bantuan saya kepada lu promosiin gitu kan ya. Itu pun nggak konsisten juga, bro. Oke. Ya kalau ada ya udah, kalau nggak ada ya gue tetap lumayan kan gitu ya kan. Iya. Kalau sambil nge-tweet sambil ya dapat gitu ya. Ya kalau nggak ada ya gue tetap John Sitorus yang biasa gitu loh. Benar. Nah, lu kan dulu buzzer Jokowi nih ya. Kalau bisa dibilang orang-orang bilangnya banyak cebong tuh ya, gitu kan. Terus, nah kan sering diserang tuh. Sematan apa atau kataan apa yang lu dapat nih ya kan dari haters lo? Gue pengen tahu nih. Ya kan? Banyak bro. PKI itu udah kata-kata yang pasti ada ke semua pendukung Jokowi dulu. PKI, kemudian homo. Itu udah hal yang biasa. Apalagi penista agama Islam pernah bahkan dalam beberapa waktu tuh hampir sebulan dalam kasus tertentu gitu. Itu disematkan ke gua. Ya tapi memang awalnya gua agak tertekan batin gitu loh. Aduh, gua diomongin kayak gini, dituduh begini, gimana ya nanti. Tapi lama-lama seperti yang tadi, kalau kita nanggapin satu-satu ya, kita juga yang capek sendiri gitu. Nah di situ mentalnya juga terlatih gitu. Ya udah, terima makin kebal ya, makin kebal gitu. Oh mereka juga yang membesarkan kita gitu. Oke. Tapi kalau kayak gitu, oke lu kebal. Tapi misalnya keluarga gimana nanggepinnya tuh? Ya keluarga sih, ya keluarga juga nggak terlalu tahu lah tentang aktivitas politik ini. Itu kan ini kan sebenarnya sampingan aja. Ya lu sambil kerja, lagi istirahat nih atau iseng ada gitu ya, lagi ada waktu luang iseng gitu loh. Lu nonton berita pagi-pagi, kemudian lu olah lewat kepala lu jadikan jadi sebuah narasi, kemudian lu tuangkan di Twitter. Ya silakan kalau misalnya ada interaksi yang lebih banyak ya syukur-syukur gitu loh. Sampai mungkin ada juga media yang ngutip. Artinya mungkin media melihat value dari tweet gua, kemudian jadikan jadi sebuah berita gitu. Ya sudah. Oke. Berarti ya keluarga juga memang nggak begitu tahu ya masalah ini gitu kan. Tapi ada yang tahu juga kemarin karena mendukung Pak Ganjar, mereka banyak juga sih. Udah makin kesini makin tahu juga gitu loh. Ya akan dilihat status foto bersama Pak Ganjar, Pak Mahfud. Oh sekarang timnya Pak Ganjar ya gitu. Yain aja dulu gitu. Ya walaupun saya sebenarnya bukan siapa-siapanya Pak Ganjar cuma gitu lu ini aja ya dukung gitu ya. Iya gitu. Ya jadi lu kan dulu Jokowi nih. Terus Jokowi kan pindah nih dukung Prabowo. Terus lu berarti pindah dukung Ganjar karena sesuai dengan hati nurani lu. Oh iya. Itulah enaknya seorang yang lone wolf. Diminum bang. Oh sambil minum santai aja di Nahlo ini. Kita santai ngobrol podcast santai sambil ngobrol ngopi. Iya makan gitu kan. Terus gimana? Nah gitu. Jadi lanjutin Jokowi pindah ke Ganjar. Itulah enaknya orang yang bekerja secara lone wolf. Karena ketika dia, ini urusan politik kan, gua secara pribadi dalam menentukan pilihan itu selalu ada value-nya, ada patokannya apa nih. Tetap mungkin salah satunya Undang-Undang Dasar 1945, kemudian anti Orde Baru, pendukung pluralisme, kemudian dia itu anti KKN. Kalau kita masih konsisten dukung Jokowi, artinya kita itu ikut melabrak ini nih. 4 syarat ini. Oke. Oh nggak bisa buat gua gitu loh. Dan sebelum 2019 gua udah ngeliat juga track record Pak Ganjar gitu loh. Siap. Jauh sebelum Pilpres 2019, jangankan 2024, 2019, gua dalam hati gua udah, Pak Ganjar kayaknya next Jokowi nih. Gitu loh. Bahkan kan Jokowi juga kemana-mana mengendorse Pak Ganjar kemarin itu sebelum tragedi yang itu gitu. Berarti emang lu jadi
Twitter seleb ini memang dari hati nurani ya, idealisme lu memang ada kan gitu. Jadi ya sebetulnya bukan Twitter seleb sih ya. Apa ya Janganlah, itu ketinggian. Dia bukan siapa-siapa sebetulnya. Tapi gue sih lihat gini, karena dari pengikut lu, followers lu, terus komen-komen orang kan sampai lu dikutip sama media-media nasional. Nah itu gimana caranya lu bisa, ya tandanya kan lu selebritas juga gitu kan, selebritis juga gitu. Karena ya apalagi terakhir kemarin tuh gara-gara lu dukung Pak Ganjar, diserang katanya lu kadrun, terus lu mensahkan diri jadi kadrun. Oh iya. Gimana ceritanya ya kan? Itulah ya kayak tadi. Kalau kita makin besar, ya kita harus siap dengan segala konsekuensinya, termasuk tuduhan kadrun itu, neokadrun dan sebagainya gitu loh. Ya udah kita terima aja, kita bawa santai aja, ketawa-ketawa aja gitu loh. Ya malah itu gua record lagi, ya terima kasih ya gua kadrun Marga Sitorus. Iya gitu. Mantap. Terus kalau lu jadi kadrun, lu kapan login? Ya login kan dari gua sendiri, bukan gua ya. Mereka yang membuat cap itu gitu. Ya udah silakan gitu. Gua kadrun nggak apa-apa. Gua sempat lucu nih, maksudnya Bang John Sitorus ini bela Jokowi, terus sekarang pindah bela Ganjar, sama pendukungnya Prabowo yang didukung oleh Jokowi itu dicap kadrun. Dia bilang kadrun Marga Sitorus ya. Tapi Bang, nih untuk yang sekarang nih. KPU sudah netapin, ya kan, udah netapin. Terus bahwa Pak Ganjar ada di nomor urut 3, ya kan. Idealisme lu sebagai yang tadi kriteria 4 tadi ya kan, yang lu patok gitu, tetap berjalan bahwa ya sudah kalau memang seperti itu, gua tetap nge-tweet segala macam karena kan Pak Ganjar mungkin sudah bukan siapa-siapa gitu kan. Ya apa masih tetap apa ya udahlah gue berhenti lah gitu gimana? Oh ya tetap dong, nggak ada yang bisa menghentikan gue termasuk Prabowo, itu dan Gibran sekalipun gitu. Ya karena gue berdiri di atas kepala gue sendiri. Gitu. Mantap. Nih untuk anak-anak muda nih, kalau lu memang biasa main medsos segala macam, ini perlu ditiru nih Bang John ini. Ya nggak harus main medsos bro, semua dalam kehidupan sekalipun gitu loh. Termasuk di luar medsos juga gitu loh. Ketika lo udah punya guideline, udah punya value gitu, ya udah lu pegang sama value itu gitu loh. Ya cuma resikonya begitu ya. Dicap homo gitu. Dicap homo. PKI ya. Teman-teman real life banyak yang pada diamin kita juga gitu. Itu hal yang biasa. Ya itu konsekuensi dari sikap kita gitu. Cuman satu yang gue banggakan meskipun Pak Ganjar kalah gitu loh. Gue tidak berkontribusi atas dosa masa lalu dan masa depan bangsa ini. Gitu loh. Andai nanti suatu saat kita ini kembali ke neo orba, gue nggak akan menyesal. Karena apa? Gue nggak dulu nggak ikut memilih gitu. Gue dulu memilih Ganjar. Gue tahu siapa yang gue pilih. Gue tahu konsekuensi kalau gue memilih ini, kalau gue nggak memilih ini, bagaimana bangsa ini ke depan itu loh. Jadi gue kalau seperti yang lain tuh banyak memilih karena joget-joget, karena gemoy, bahkan karena faktor Jokowi sekalipun, enggak gitu. Kita itu harus berdiri di atas value yang kita bawa itu tadi, bukan memilih karena figur, bukan memilih karena partainya juga gitu. Lihat latar belakangnya bagaimana, kemudian lihat rekam jejaknya, karyanya apa, dia bersama siapa, dia keturunan siapa, keluarganya siapa. Dari situ kan jelas ini. Yang terbaik tetap nomor 3 gitu loh. Terus lu kan sebagai ini ya Bang ya, lu sebagai anak muda lah, representasi memang, lu belum married kan? Belum. Lu belum married, representasi anak muda, lu realistis, punya idealisme ya kan? Lu lihat anak muda sekarang gimana nih? Dengan ya kayaknya apatis, ya kan, terhadap lu ngapain sih ribut-ribut masalah presiden, yang penting gue sih ya gue bisa nongkrong enak segala macem, ngopi enak, hangout sama teman-teman gue gitu enak ya udah gitu. Menurut lu gimana? Ancaman apa nih misalnya lu bilang tadi kalau misalnya neo orba bangkit segala macam, ini mereka sadar gak sih gitu loh?
Kalau tadi soal apatis yang tadi ya, kalau gue melihatnya sih nggak sepenuhnya apatis, cuman keterlibatan mereka itu ada di atas ketidaktahuannya. Nah itu, jadi mereka lebih ke apa istilah sekarang FOMO ya, FOMO, ikut-ikutan ini joget-joget lah dan sebagainya. Mereka nggak tahu ini siapa orang ini gitu loh. Oke. Nah, yang penting ikut dulu, pilih karena trending bagaimana. Soal nanti nasib bangsa ini ke depan itu urusan nanti gitu loh. Ya kalau pertanyaan lu tadi, kita mungkin harus merasakan dulu. Oh iya benar. Baru kita bisa belajar dari sana. Karena apa? Generasi 98 dulu yang berjuang soal reformasi. Betul. Sekarang kan udah berapa tahun tuh? 20-an tahun. 20 lebih. Nah 20 lebih tahun. Artinya itu hampir satu generasi. Anak-anak muda ya, rata-rata pemilih pemuda sekarang itu udah lahir di atas tahun 2000-an. Mereka mayoritas nggak tahu bro tentang itu. Mayoritas mereka nggak mau tahu juga gitu loh. Dan kalaupun kita beberkan fakta itu ke mereka gitu, mereka selalu bilang itu ujaran kebencian. Iya betul. Nah jadi mereka itu memilih menuduh kita itu selalu mengungkapkan ujaran kebencian meskipun kita membeberkan fakta-fakta gitu loh. Padahal sebetulnya kita itu kita itu kan tidak pernah diajarkan untuk membeberkan kebohongan. Betul. Jangan berdiri di atas kebohongan. Itu kan hoax, sama aja hoax gitu. Betul. Itu. Nah, Bang John, lu sekarang ya pendukung Ganjar, influencer, buzzer, ya buzzer dalam tanda kutip ya, yang tadi dibilang. Terus lu punya idealisme. Prabowo sekarang sudah ditetapkan. Lu terima atau enggak dia menjadi presiden gitu kan? Soal terima ya gue mau nggak mau harus terima. Betul. Itu kan kewajiban kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Andai nanti dia sekarang kan kemarin kan udah diumumkan KPU dia sah sebagai pemenangnya. Nanti walaupun nanti ada tuntutan di MK dan sebagainya, kayaknya agak susah proses juga lain gitu ya untuk mengalahkan seorang Prabowo di proses itu gitu loh. Ya, gua sebagai warga negara Republik Indonesia tetap mengakui Prabowo, Gibran sebagai RI 1 dan RI 2 ya, gitu. Betul. Cuman bukan berarti gua nggak bisa kritis. Betul. Betul. Kita memberikan suara kepada mereka. Kita menitipkan suara kita, bukan berarti ketika mereka sudah jadi kita jadi diam, nggak gitu. Betul. Kan demokrasi itu justru semakin dia matang, justru dia harus semakin mengakomodir kritik-kritik ini gitu loh. Jangan dibungkam. Ketika ada kritik dia itu diakomodir, diterima apa kritiknya gitu loh. Jangan malah dibungkam yang seperti yang kita takutkan. Kita lihat aja nanti bagaimana ke depan gitu. Siap. Berarti lu menerima nih untuk hatersnya Bang John, juga penonton Nahlo, Bang John ini menerima bahwa lo menerima ya kan, tapi dengan misalnya tetap lo bakal kritis karena bukan apa-apa ya, kalau memang tidak benar ya sebagai warga negara ya lo wajib mengingatkan kan, bahkan andai pun nanti jangankan Prabowo bro, Ganjar Pranowo nanti, saya melihat dia agak menyimpang dari value saya. Saya kan mengkritik Pak Ganjar sebagaimana saya mengkritik Jokowi. Betul. Itu loh. Ini baru objektif ya kan, tapi jangan dibungkam, jangan dikriminalisasi ya bahwa lu ujaran kebencian pas segala macam. Gitu. Jadi jangan menuduh kritik orang lain sebagai ujaran kebencian hanya karena saya mengutarakan fakta, ada datanya gitu loh. Atau mungkin Anda merasa tersinggung, iya sakit hati. Tapi ini kan kepentingan publik juga. Rakyat itu, kita sebagai rakyat ini bukan sebagai badan, berdiri independen itu memberikan koreksi juga kepada pemerintah. Siap gitu. Lu lone wolf, lu bilang tadi kan, ya lu kalau ada faktanya menyimpang ya harus dikritikkan gitu. Nah, Bang John, ini kan kemarin masalah influencer ini sampai titik yang menyedihkan. Dulu pernah Ade Armando Armando sampai digebukin. Terus kemarin terakhir Pak Palti Huta Barat ya. Ditangkap. Lu ada ketakutan itu nggak sih? Pasti bro, pastilah. Kita nggak tahu rekam jejak kita nanti hari ini sedang dikontrol apa enggak. Mungkin iya.
Gitu. Dan kita sedang diintai kapan waktu yang tepat untuk menjerat kita. Itu pasti. Kalau gua lihat dari pola-polanya ya, kan bukan hanya Bang Palti juga, ada Bang Denny juga nih yang mau dihidupkan lagi kasusnya, Mas Eko, Habib Kribo juga. Jadi kasus-kasus yang lama dihidupkan lagi gitu loh. Nah, gua atau mungkin teman-teman yang belum pernah dikasuskan, gue yakin lagi dicari momentumnya kapan ini. Gitu. Jadi tanpa mengurangi daya kritik, saya tetap akan kritis ya, tapi mungkin saya akan lebih banyak ke satir, atau saya mungkin belajar ke orang-orang yang jadi kritikus selama ini gitu, yang memberikan kritik terhadap kebijakan publik tanpa harus menyebutkan nama, tanpa harus menyebutkan institusi gitu, tapi tujuan kritik itu tetap sampai ke sana gitu, sehingga rakyat juga paham dan pemerintah juga merasa oh saya nih, tapi nggak bisa dituntut gitu. Padahal kan gini bro, maksudnya lu kan sebagai warga negara kan berhak ya kebebasan berbicara ya kan gitu. Ini buat pemerintah atau institusi terkait kan pilpres sudah selesai maksudnya kan. Lu kan ribut-ribut gontokan karena pilpres ya kan. Ya nggak fair juga dong nyari-nyari kesalahan lu dulu gitu kan. Ya jadi gua harap sih sudahlah selesaikan gitu kan, nggak usah lagi ada seperti itu gitu kan. Kalau memang seperti itu, teman gua ini anak muda nih, anak muda ya semua kalau begitu ya pembodohan ya, maksudnya harus ikut semua kan nggak bagus juga gitu. Ya kita nggak bisa berharap bro. Kalau dulu kita belajar bagaimana tahun 65 begitu Soeharto berkuasa, dia memenjarakan semua pro Soekarnois. Dasarnya apa kita nggak tahu semuanya. Ada yang dituduh PKI, ada yang dituduh terlalu Soekarnois, Marhaenisme dan sebagainya atau apalah gitu. Tapi kan tuduhan itu sebetulnya nggak memiliki quality yang pantas untuk diperdebatkan, bahkan dia tidak memiliki, nggak melewati proses hukum gitu loh, nggak melewati proses peradilan. Ya semoga aja nggak demikian. Gitu. Ya semoga aja nggak demikian gitu loh. Janganlah, kalau begitu jadi nggak bagus lagi. Udah mendingan daripada takut-takut makan kita ngobrolnya kan. Gua cuman lihat lu sebagai anak muda yang aktif di medsos dan itu ke arah yang benar. Ini anak-anak muda kalau pingin seperti lu misalnya ya, apa coba kriterianya? Maksudnya cara-caranya apa sih? Maksudnya main Twitter doang kan, nggak main asal main aja kan gitu maksudnya? Atau harus menyajikan data ya seperti apa? Gimana lu ininya? Ya kalau gue bilang cara untuk menjadi seperti gue sih kayaknya agak lebih ini ya. Gue bukan siapa-siapa. Cuma gini, yang penting kita itu rajin aja baca berita, baca buku, kemudian kita perluas pengetahuan tentang pengetahuan umum, tentang sejarah juga, sejarah bangsa gitu loh. Makanya banyak juga tweet saya itu yang relevan dengan peristiwa sejarah masa lalu, kemudian dihubungkan dengan kejadian hari ini gitu. Itu kan gak lepas dari buku yang kita baca, berita yang kita baca. Kemudian kalau misalnya ada berita baru, usahakan cek and recheck dulu ini benar nggak sih datanya gitu, faktanya gimana gitu. Jadi jangan hanya begitu dapat satu berita langsung di forward gitu, kemudian langsung diposting, itu kan bahaya juga buat kita. Kalau dia hoax bagaimana gitu loh. Saya dulu kan pas kita masih pertama-pertama belum tahu nih rumusnya gitu loh. Kita pasti pernah mengalami begitu dapat berita langsung share, upload, itu ternyata nggak benar itu. Jadi ya itu kan jadi bumerang buat kita nanti gitu. Apalagi kalau kita udah punya follower yang banyak, kita akan wajib lebih hati-hati lagi gitu. Karena orang akan memperhatikan kapan kita terjerembab ini gitu. Oh, berarti kalau begitu lu main medsos ya, untuk teman-teman yang mau jadi influencer atau apapun, ini lebih dicerdaskan sebenarnya ya. Sebetulnya iya. Ketika kita banyak baca banyak wawasan, kemudian kita melakukan sharing ke teman-teman, minimal melalui alat yang gratis namanya medsos, itu kan kita ikut mencerdaskan juga gitu. Iya. Kita ikut ambil bagian secara tidak langsung, tanpa digaji, tanpa dikasih tugas tertentu, tapi kita rela melakukan itu. Itu upaya dari kita mencerdaskan bangsa juga gitu loh. Iya, benar. Banyak juga reaksi positif kok. Oh ternyata begini. Gitu. Oh ternyata begitu. Oh saya baru tahu loh ternyata. Iya betul. Gitu. Jadi oh ya,
Kadang-kadang kita mikir nih, benar juga ya, kenapa ternyata apa yang saya posting ini ternyata ada juga manfaatnya, walaupun kayak tadi ada aja haters ya gitu. Apapun konten kita, namanya haters tetap haters itu. Ya itu memang ya, namanya orang kan pasti tidak sempurna, orang pasti nyari kesalahan segala macam. Tapi gua menarik nih yang lu kutip tadi, bahwa ya dengan bermain medsos bisa tahu, sambil baca, orang malas baca buku gitu kan, sambil tahu terus nge-share, tidak sebar kebohongan gitu kan. Ini cocok nih kalau gini buat emak-emak nih, biasanya kan mama nih ya main medsos ini kan banyak banget nih. Sekarang bukan hanya anak muda, anak kecil, emak-emak juga pada main medsos ya kan. Nah, yang lucunya kan sering kejebak di isu hoax ya gitu. Jadi wah ini seru ya, bikin nangis segala macam, di share ternyata salah gitu kan. Iya, apalagi dengan konten yang sekarang kayak konten media platform yang lain kayak TikTok lah. Itu kan banyak tuh potongan-potongan video yang sebelumnya dia tuh nggak merepresentasikan total keseluruhan video gitu loh. Jadi beberapa konten itu bisa jadi hoax potongan itu gitu loh. Padahal nggak begitu itu. Apalagi orang kan sekarang lebih demen di TikTok ya daripada Twitter. Twitter itu kan hanya lebih ke orang-orang yang mau baca aja gitu loh. Kalau misalnya pengguna baru medsos, mereka akan lebih ke sana gitu. Jadi ya nggak apa-apa, masing-masing itu tetap berkarya secara sukarela di platformnya masing-masing. Cuman yang begitu, berikan konten yang positif. Mantap. Berikan penjelasan kepada orang-orang, berikan pemahaman atas isu yang sedang terjadi gitu loh. Ya walaupun gue juga nggak sepenuhnya selalu bisa membahas isu bro, karena gue kadang-kadang capek juga, gue ada kegiatan lain juga gitu loh. Kalau gue hari-hari di situ, sementara nggak ada pendapatan gue bukan dari situ ya, gue makan apa nanti? Ya, gitu. Benar. Tuh, jadi Bang John ini memang dia jadikan medsos ini, Twitter, passionnya dia di politik, idealismenya dia ingin menjadi warga negara yang baik dengan mengkritik pemerintah misalnya dengan kebenarannya. Ya itu sah-sah aja gitu kan. Terus gue senangnya ya anak muda lo ini, bayangin. Nah ya lu masih muda lah. Ini anak muda terus jadi ya influencer segala macam. Nah ada fenomena sekarang, kalau dulu nih ya, dulu zaman gua terus ya teman-teman gua, lu mau jadi apa sih? Gua mau jadi dokter, gua mau jadi tentara gitu kan. Sekarang ditanya, lu mau jadi apa? Gue mau jadi YouTuber, gue mau jadi influencer. Semenarik apa sih jadi influencer tuh? Gue tanya. Ya lu mungkin enggak, tapi lu kan bisa tahu yang ya kayak Deddy Sregar, Eko Kuntadi misalnya kan. Terus yang ini atau influencer kekinian lah. Gitu. Ya kalau dilihat dari apa yang udah kita lihat ya, memang jauh lebih menarik gitu. Karena apa? Kita itu melakukan kerjaan sesuai dengan passion kita. Gitu. Jadi nggak ada pressure di sana, nggak ada jadwal yang tertera harus jam segini udah harus begini, jam segini harus begini. Ya terserah kita semuanya, tergantung kita. Kita mau bikin konten apa, kreatornya bagaimana, kita mau membuat modelnya yang bagaimana gitu loh. Terserah kita. Dan enaknya nih, kita juga kalau mau pendapatannya lebih banyak, ya terserah kita juga. Iya benar. Tapi gitu. lu masih belum di situ. Karena gue masih kerja gitu ya. Ya gue kan niat gue kan bukan untuk mau penghasilan dari sana. Benar. Gitu. Ya bahwa ada yang ngasih sedikit ya silakan. Ya itu kan endorse endorse aja. Gitu. Menarik nih dengan Bang John Sitorus ini. Gue pengen tanya nih, lu sampai sekarang menjadi influencer, yang membanggakan lu jadi influencer, diundang di acara apa, misalnya podcast dengan siapa atau gimana, dia maksudnya podcast dengan siapa yang lu bikin gila lu, gua ternyata dikenal juga gitu. Kalau untuk podcast sih gue masih jarang podcast diundang, ada 1-2 lah, itu belum, masih bisa dihitung jari. Tokoh siapa lah gitu. Nah, kalau enaknya nih, apalagi karena naiknya sama politik gitu loh, ya kayak Cak Islah Bahrawi. Saya kemarin pertama ketemu sama dia,
Saya langsung kenalin, Cak, John Sitorus. Oh, ini John Sitorus. Bang Denny Siregar juga gitu, termasuk Guntur Romli juga gitu, Mas Eko juga, teman-teman pegiat media sosial khusus politik yang lain juga responnya sama begitu. Ternyata dalam satu tema yang sama, kita juga bisa mendapatkan link dan lingkaran yang luar biasa besar menurut gua gitu loh. Gua bisa belajar banyak hal dari mereka. Dari awalnya gue belajar dari media sosial di udara, gue akhirnya lama-lama bisa punya channel, punya link ke mereka secara langsung, punya kontaknya secara langsung untuk bertanya apapun, bahkan untuk ketemu kapanpun gue bisa misalnya. Jadi gue bisa belajar langsung dari ahlinya gitu. Oh, jadi ketemu mereka. Jadi berarti selama ini misalnya Kadrun ini misalnya ya haters lu ya, misalnya Kadrun atau ya yang haters lu dulu menyangka kan lu satu bagian nih. Iya. Ternyata lu belum kenal. Awalnya gue baru kenal, gue baru kenal paling 2 tahun belakangan ini, bro. Gue pikir, ya kan orang mikir gini. Iya. Oh, narasi lu sama misalnya kan, lu ada pesanan nih, gitu. mengkritik gitu kan, mengkritik ya kan, terus wah Bajar Rupiah gitu kan, terus mereka satu sama lain sama lah. Ternyata lu belum kenal nih, cuma tahu dari. Iya. Gue pernah malah dituduh sama orang partai salah input itu. Iya, yang sekarang gagal kesananya gitu. Itu kan, gue dituduh dibayar uang segepok sama Guntur Romli. Gue tahu lu pasti dulu pernah dibayar Guntur Romli uang tunai. Lu nggak mau dibayar cash karena lu maunya tunai aja katanya. Transfer, nggak mau transfer lu itu ya, nggak mau transfer, lu maunya dibayar tunai aja gitu. Gue bingung kan belakang, kapan gue dikasih duit sama Guntur Romli ya gitu kan. Gue tanya ke Guntur, apa ini ngaco itu kata Guntur Romli gitu. Udah biarin aja. Cuman sampai segitu termasuk intimidasi juga buat gue, karena dulu ketika partai itu mengalihkan dukungan ke Prabowo, ya gue mengeluarkan tweet juga protes kekecewaan gue kepada partai yang selama ini gue pilih. Gitu. Ya gue sebagai konstituen berhak dong. Betul. Partai itu kan besar karena konstituen. Jadi kalau misalnya mau dipuji, ya siap juga untuk dikritik. Benar, gitu loh. Jadi ya harus siap aja begitu. Betul. Kalau dituduh-tuduh begitu udah biasa sih. Oke. Jadi makasih nih Bang John. Kehadirannya di Nahlo podcast ini, ya gue berharap nih teman-teman yang memang pengen jadi influencer atau segala macam, tirulah Mas John, walaupun memang ya tadi seperti apa clue-cluenya ya, bahwa di medsos ini kalau kalian pengen menekuni bidangnya ya harus totalitas berarti ya. Oh iya. Ya kalau memang konsisten. Kalau Bang John ini kan memang gua karena warga negara gitu ya, jadi warga negara gua pengen mengkritik karena tidak benar gitu kan. Iya, Kak, gua juga bukan hanya mengkritik, gua juga memuji. Nah, kalian kalau penonton ini kalau cari tahu rekam jejak saya, berapa kali gua memuji karya Jokowi, gua nggak dibayar sekalipun untuk itu. Gua bahkan dulu sebelum 2023 itu, gue kok paling konsisten, mungkin salah satu influencer paling konsisten yang meng-tweet apapun peresmian Jokowi. Apapun, dimanapun. Dan lu nggak dibayar? Dan gue nggak dibayar. Karena hati lu, ya gue. Karena saat itu gue ngerasa dia masih benar. Gitu. Sekarang gue masih benar kali ya. Ada lah benarnya, tapi ya nggak sepenuhnya lah. Ya. Dia juga nggak sepenuhnya salah. Iya. Dia juga ngapain ya, manusia kan tempatnya benar salah. Iya, oke. Makasih Bang John kehadirannya di Nahlo. Terus jangan buat anak-anak muda semuanya pengen jadi influencer. Thank you bro. Ya. Sama-sama. Oke, Terima kasih banyak.